Hamdalillah, syukran lillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimna ala rasul barakah wa rasul hikmah Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Ya ilahi anta maksud wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka bi qurbik wa bi nafsik wa bi ma'rifatik, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentunya para alimil ulama, para ustadz, para kiai yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi, yang mana Allah Dzul Jalali wal Ikram yang melimpahkan karunia setiap detik terhadap kita. Maka layak dan pantas kita bersyukur, layak dan pantas kita selalu memuja dan memujinya baginya Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, sehingga segala puja-puji kita selalu lantunkan dalam jiwa dan nyawa kita. Salawat seiring salam, mari kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kita bersama sudah mendengarkan wejangan, wawasan dan pandangan tentang kehidupan Islam. Tentunya hal ini di dalam hiruk pikuk kehidupan semakin hari semakin semerawut, keyakinan semakin hambar. Islam sudah tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Tentunya hal ini yang perlu kita hayati. Kalau saudara Ustadz tadi merangkan bahwa akan datang kiamat, kalau penafsiran saya sekarang sudah kiamat. Kiamat apa yang sebenarnya? Kiamat yang pertama adalah kekafiran. Kekafiran itu adalah kafaroh, yang dinamakan kafir awal, kafaroh awal, perpecahan antar umat manusia, golongan dan golongan. Islam ini tidak senang kepada Islam ini, dikarenakan perbedaan yang sangat relatif tipis mengundang kebencian antara sesama muslim. Sunni menyalahkan yang Muhammadiyah, yang Muhammadiyah menyalahkan yang PKS, yang datang lagi menyalahkan adalah Syiah, yang satu menyalahkan Salafi, yang satu menyalahkan golongan jenggot. Padahal misi yang sebenarnya adalah sama, hanya perbedaan ritualnya saja. Akhirnya hadirlah mereka berbondong-bondong jadi orang yang bodoh, merebut pepesan kosong. Yang cita-cita Islam itu adalah uswatun hasan. Rabbul Izzati menurunkan akidatul Islam untuk damai dan sentosa. Proyek hakiki adalah 3 faktor yang kita benahi. Semuanya tidak ingat kepada titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya rebutan demi rebutan pepesan kosong tadi. Akhirnya inilah, manakah yang Islam dan mana yang kafir sudah sama detik ini.
Akhirnya datanglah zaman orang Islam tidak rumasa beragama Islam, tidak sanggup untuk melaksanakan akidahnya sendiri. Yang kedua, belum merasakan nikmat bertuhan. Kalau sudah rasa Islam tak nampak di dalam rasa, kalau di hati sudah tidak merasakan bertuhankan Allah, nafsu yang menyetir kehidupannya, iri dan dengki layak menjadi pasarannya, disitulah total general tetel duel orang cementel. Hadirin rahimakumullah, seharusnya yang kita rebut ini bagaimana baldatun thayyibatun, bagaimana negeri ini sentosa, bagaimana negeri ini subur dan makmur, membawakan akidah syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bangsa yang bodoh menjadi orang yang pintar, bagaimana manusia yang terbelakang menjadi maju, bagaimana yang kotor jadi bersih. Ini malah tidak pernah difikirkan sedikit pun tentang Islam. Hanya difikirkan bagaimana wudhu, bagaimana cara sholat, bukan batalnya sholat. Kalau sudah ini dibesar-besarkan, dia berebut bagaimana mencari pahala Al-Quran, bukan bagaimana cara Al-Quran menjadi pahala dan dirasakan nikmatnya orang baca Quran. Oh, setelah aku baca Quran, artinya tujuannya aku laksanakan untuk kehidupannya, rumah tanggaku damai. Oh, ternyata Al-Quran membimbing aku untuk melihara hartaku. Ternyata Al-Quran menuntun aku memelihara hutan yang rindang itu. Sehingga manusia Islam ini tidak mengerti itu tugasnya. Al-Quran sudah jauh di ambang pintu kebenaran. Cara makainya salah. Sepatu dipakai peci, celana dalam dipakai baju. Tak kunjung kebenaran akan tiba, keyakinan semakin jauh dan jauh di ambang pintu kehancuran. Sudah jelas Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum. Ini firman dirubah. Alangkah congkaknya, alangkah hebatnya ayat Allah dirubah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, bergelarkan romoyai, maka jubah dan sorban, merubah. Dirubah siapa orang yang baca Quran, dagangannya bakal maju. Orang yang sakit bengek akan sembuh. Kita baca surat Al-Hujurat 17 kali, air di tengah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dinamakan khuluqul Rasulullah, khuluqul Quran. Al-Quran jadi jimat, Al-Quran jadi Tuhan. Betul diijabah, jangan salah. Diijabah Tuhan. Siapa itu yang di dalamnya? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, bila engkau manusia memohon kepadaku langsung, aku berkati kamu. Bila mana engkau menyeleweng mempersekutukan aku dengan satu apapun, dengan Qurankah, dengan Nabi Muka, maka aku kirim yang dinamakan Bedrokolo berpangkatkan Dajjiltu minasyayatin, iblis di dalamnya. Maka sembuhlah yang diobati cara itu, namanya khodam. Dagangannya laris, akhirnya dia ngoceh berkah 40 kali baca Yasin, maka dagangan saya laris. Tetapi apa arti yang sebenarnya? Setahun 2 tahun dia punya anak, anak semakin hari semakin besar, begitu besar aneh. Ustaz, anak punya anak mesantren sudah, tapi nakal, bengal, ngelawan semua orang tua. Yang laki nggak betah di rumah, baru tamat SD sudah ngerokok, nggak pernah pulang malam, pagi pulangnya. Ini saudara perlu kenapa? Khodam yang Anda idam-idamkan larisnya dagang itulah
masuk kepada ruh anak itu. Begitu kita memohon kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taruh di tengah, kita mohon dengan asma Allah, ya Allah ajib. Ternyata anak itu banting-banting, bicaralah anak itu bahwa saya khodam yang diperintah oleh Allah untuk menghancurkan orang tua itu dikarenakan dia mempersekutukan Allah. Yang lucu lagi, hati-hati akidah loh, tidak mudah. Sekarang lagi rame ruqyah di mana-mana, kesempatan para kiai yang tanggung, dia jual 150 satu orang ruqyah. Apa yang di ruqyah ini dengan baca apa? Kalau satu undang-undang untuk mengobati orang, Undang-Undang Republik Indonesia yang kamu baca untuk mengobati orang sakit bengek, kalau undang-undang Al-Quran yang datangnya dari Allah diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Barakah, apa jadinya sudah? Betul, dia teriak orang yang sakit, ayo keluar setan, keluar setan, dicekek. Barangkali si tukang ruqyahnya kita buktikan, kita ruqyah lagi. Yang di dalam itu setan, yang ruqyah juga iblis. Al-Quran ini obat bagi orang-orang yang tukang penipu, orang yang tidak bertuhan, orang yang jauh dengan kebenaran, orang yang pelit bin bahil. Inilah terangkan hukum-hukum Allah, inilah maqamil Quran. Allah siapkan ud'u asmal husna yang 99 inilah untuk memohon kepada Allah tentang dagangmu, tentang usahamu, tentang anakmu, insya Allah. Coba kita kaji, orang-orang Katolik pakai ruqyah di dalam ilmu Arab tahun berapa? Orang-orang Katolik itu meruqyah pertama, dia pegang kepalanya sepasang. Wahai Allah Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberkati wahai Yesus. Dia pegang kepalanya dengan Alkitab, maka engkau iblis akan takut, maka polis akan keluar. Di mana ini? Tidak ada orang ini. Di saudaraku, lah kita sekarang dengan ayat undang-undang, undang-undang perkawinan, undang-undang sedekah, undang-undang infak untuk mengobati yang kesetanan. Hadirin rahimakumullah, hati-hatilah di akhir zaman, bermacam malapetaka, kiamat tadi sudah hadir. Hanya orang-orang yang mengacu kepada kebenaran. Hadirin rahimakumullah, maka hentikanlah kita memsekutukan Allah dengan sesuatu. Sebangsa Islam ini dibikin lagi bingung. Ada yang orang membuat selawat langit, subhanallah, berbondong-bondong, beribu-ribu orang ngikut selawat itu. Begitu saya telaah, subhanallah. Dan lucunya para kiai, yang lucunya itu santri tidak menelaah selawat langit ini. Begitu saya setelah bandingkan dengan Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allah dan malaikat itu berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini begitu saya baca selawatnya malaikat, Allahumma sholli ala ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Ridwan. Subhanallah, ini digemari di akhir zaman. Yang salah-salah inilah, yang pakai duit inilah. Mari kita kembali kepada Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pelajaran demi pelajaran inilah Islam hadir dengan cara pelan. Oh, seperti orang anak kecil, kalau punya rezeki kita kasih, terus kita minta anak. Oh jangan,
Itu sifat kita sampai sekarang. Coba abah minta sedikit, jangan, kita puji. Nah, kalau kamu ngasih, nanti papa kasih sepeda baru. Oh iya pak, kasih lagi. Itu adanya kasih. Nah sama dengan umat Islam di akhir zaman dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipinta zakatnya, sedekahnya gak mau dia. Ini punya saya, ini karya saya. Maka hadirlah Muhammad ibni Abdullah, baginda Rasul. Oh kalau kamu sedekah bakal berkah, akan 700 double pahalanya. Oh kalau kamu namanya sebentar lagi ini akan kurban, maka nanti kamu kalau dipotong kurbannya sampai bulu-bulu sapi itu akan menjadi malaikat untuk mendoakan kamu. Inilah kalimat rayuan Rasulullah, Quran tidak. Kalau kamu nanti satu kambing bakal naik kambing. Di sini mercy banyak, di akhirat ada kambing, ngeledek banget sama Tuhan. Oh nanti kalau sapi satu, 7 orang. Mertua kamu paling depan megang kupingnya, mertua perempuan megang buntutnya. Nah ini apa benar? Tapi untuk anak-anak yang SD itu sendiri. Nah kalau sudah tua lain, maka orang-orang yang beriman itu adalah betul-betul dia motong kurban itu, ruh dan dagingnya tidak dinilai oleh Allah, darahnya pun Allah tidak menilai. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya keikhlasan kita. Orang yang ikhlas berkorban hewan ternak itulah yang dinamakan mereka yang dibeli oleh Allah adalah takwanya yang sebenar. Saudaraku rahimakumullah, untuk apa sebetulnya itu gunanya? Subhanallah, Islam selalu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita contohlah terlalu jauh kalau kurban. Kita menanam di sini buah mangga kira-kira 1 hektar. Coba kita berkorban sedikit, begitu panen perdana, jangan Anda jual. Ambillah 50 batang buahnya, kita bagi satu kampung-kampung pinggir itu. Insya Allah itu akan jadi malaikat. Apa namanya malaikat? Orang mau mencuri, tetangga itulah yang akan menjaganya. Nah, disinilah Islam menunjukkan pakai bersahabat. Kalau sudah berbicara Islam di sini, tidak memandang dia Katolik, dia tidak menciptakan manusia yang berkepala manusia, maka berhak kita kasih. Maka label Islam Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mengasihi kepada mereka, maka mereka akan menyayangi kepada kita. Kalau kita menyayangi, mengasihi kepada istri kita akan menyayangi kita. Kalau sudah istri selalu mengasihi kepada kita, kata sang suami, bukan kasih, tapi jawabannya yang betul, yayangku. Apapun dibuka untuk yayangku. Betul Pak. Modal mengasihi. Tapi kalau Anda tidak pakai Ar-Rahman, jangan coba campur kamu meminta. Yang nggak mau. Betul Bu. Inilah hadirin rahimakumullah, bentuk Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dunia semakin kacau, sekarang sudah kiamat. Antara tetangga dan tetangga sudah tidak kenal lagi. Sampai seorang Islam adalah tega mengebom bangsa Islamnya sendiri. Subhanallah. Gara-gara usolli, gara-gara yang sangat kecil sekali. Mari kita itu tinggalkan semua. Jadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak sadar bahwa masjid itu sudah bubar? Yang minta-minta di jalan dengan uang paksa. Para kiai sekarang apa mengacu kepada sedekah dengan iming-iming, kalau engkau manusia bersedekah 1 perak ganti 700 oleh Allah. Bagaimana dia minta supaya hadir uangnya? Bukan bagaimana orang muslim sehingga redho tanpa dipaksa.
Apa akhirnya saudara? Dikarenakan minta memaksa dan menipu kepada umat Islam yang lain dengan bersemakkan berbaju pangkat kiai, maka setelah di kiai itu ditelan oleh kiai itu, maka kiai itu menjadi ulama ilmu kadzibin, ulama ilmu fasikin, ulama ilmu ghaflah. Mereka jadi penipu agama, mereka jadi pelacur, mereka jadi sombong, mereka menghargakan ceramah saya 50 juta, 20 juta, kurang seperak ditagih kemana-mana. Begitu lupa amplop, ditagih, mengapa amplopnya kosong? Bahkan Allah kayak kelaparan itu kiai. Kalau sudah jadi begini, Islam tidak mengemukakan kebenaran dan keyakinan. Semua sudah jadi patung, kuburan jadi patung, Rasulullah jadi patung, guru jadi patung. Sampai gurunya dipoto, ditaruh di depan sajadah, di depan sholatnya. Oh, kalau guru ini, begitu ngelihat fotonya guru, kabur iblis dan setan. Bahkan Allah sebelumnya mulai zikir kepada Allah, barokahmu ya guruku, padahal guru itu juga mati. Ini bermacam-macam akidah sampai ke negeri ini. Ada yang bertuhankan Muhammad Rasulullah. Mari, larilah kita kepada jalan Allah. Semakin kau cinta Allah, rezeki akan mencari kamu. Kalau ingin awet jadi kiai, cintailah Allah. Jangan kau jual murah dengan jutaan rupiah dakwahmu. Yakin rezeki akan mengejar kamu. Mari kita tampakkan, cari kebenaran, cari ridho Allah. Insya Allah usahamu akan mudah. Gunakanlah sholat malam untuk mendekatkan diri terhadap Allah, sehingga Allah akan mencarikan rezeki untuk kamu. Mari wujudkan kita antar sesama muslim. Tunjukkan di mana Anda berada. Saya adalah misioner Islam. Saya pelanjut baginda Rasul. Aku akan buat benar. Aku akan berbuat jujur di mana aku berada. Tatkala aku tidak menjadi kuli, kutunjukkan aku muslim. Inilah kejujuranku terhadap bosku. Aku terhadap menjadi orang kaya. Kujadikan Muhammad hidup di dadaku. Kuberi mereka. Aku bangga kalau bisa menolong mereka. Semua jadi misi Islam akan dibawanya. Bukan karena usolli, bukan karena iltidah. Janganlah hidup hanya mengafirkan orang. Hadirin rahimahumullah, ketakut amat. Ini yang terjadi di bangsa kita. Ada yang kalau baca auzubillah minasyaiton itu enggak ada hadisnya. Kalau engkau assalamualaikum mengusap ini adalah enggak ada hadisnya. Kalau engkau assalaman setelah salat enggak ada hadis, itu kafir dan sebagainya. Dan inilah yang menghancurkan Islam semata. Islam itu bagaimana si miskin lenyap menjadi orang yang makmur. Bagaimana si bodoh mereka akan menjadi orang yang pintar. Mereka yang kacau balau menjadi damai. Kotornya air menjadi air yang jernih sejak dulu kala. Ini salah siapa? Salah pejabat. Sehingga kalinya kotor karena apa? Akhirnya apa? Sampahnya, kotoran pabrik ke kali, ter. Subhanallah, dia jual agamanya dengan uang yang sedikit. Datang lagi, cukong lagi. Bos, hutan itu kita remajakan, tidak ingat. Kayu yang ditebang ada yang 500 tahun. Dia tebang habis. Subhanallah. Dunia tidak seimbang. Bayangkan kalau saudara naik bis, di satu bis ada yang saling sikut, ada yang ciuman, ada yang saling bacok. Insya Allah bis itu terguling. Sama dengan dunia kita, azabul hari. Dikarenakan manusia yang sini berantem, yang sini saling cakar, yang sana saling nipu, yang sini joget siang malam, goyang dunia ini. Akhirnya azab di mana-mana. Coba anak muda sudah tidak cenderung ingin mendaftarkan diri ibadah kepada Allah. Tatkala pacu di mana sepak bola, di mana-mana berantem, ada band berantem, ada dangdut berantem. Tidak ada kalau bukan tidak berantem, bukan bangsa Indonesia. Tidak ada kalau tidak saling mencela antara Islam dan Islam, hanya Indonesia. Mari kita sadar bahwa Islam itu satu. Sofan wa, silahkan beda caramu ibadah. Yang penting adalah sami'na wa to'na dalam perbuatan, menyingkirkan kebodohan.
Alangkah indahnya kalau sesama ulama berjalan dengan satu. Oh, aku tidak mau zikir, ya silahkan urusan. Yang penting mari hasil karya Al-Quran. Indah di Indonesia nanti. Sekaranglah ancur-ancuran, saudaraku. Ekonomi semakin drop. Masjid sudah bubar. Anak muda tidak ada, Pak, antrin saya ke kiai untuk belajar Islam. Nah, ayo pesantren trauma. Jangan, dia takut, jangan ke pondok. Tetangganya, tega kau anakmu dibuang pesantren. Subhanallah. Sudah. Kalau sudah bangsa Islam tidak adakan cinta kepada Islam, bangsa Islam tidak cinta kepada Al-Quran. Punya baju tidak dipakai, malah bajunya disembah. Mari kita sadar. Kembalikan kepada surat Al-Baqarah. Baca, dibaca, diartikan, dilaksanakan sehingga mendapat pahala. Hadirin rahimakumullah, hanya itu peringatan saya akan ngajak untuk bertuhan kepada Allah. Mari di malam ini limpahkan jiwamu kepada Allah. Hanya Allah yang akan menjawab tentang kebutuhan Anda. Lagi ruwet tentang ekonomi kamu, lagi labil tentang ibadah kamu, detik ini mari kita laporkan kepada Allah. Anakmu nakal, saudaramu benci, laporkan ke Maha Tunggal di Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan kita 17 kali satu hari satu malam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mula aku menyerah dan memohon. Allah jawab, Qaribun Jamiun, aku lebih dekat. Aku paling tidak mau kalau perantara-perantara. Maka saat inilah aku mengajak kalian. Katakan tentang dagang kamu, katakan tentang jiwa kamu. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua urusan di malam Jumat, di hari yang indah ini. Mari saudaraku siap. Yang punya HP di off-kan dulu. Jangan kita ini ganggu yang lain. Kayak tadi sholat Isya, saya pernah di satu masjid sholat Isya, begitu sholat 2 rakaat, HP-nya bunyi dangdut, sebelahnya sambil joget. Ini dunia sekarang lucu. Ya, yang ini hadis. Kata hadis, kalau kamu sembahyang garuk-garuk tidak boleh. Nah, hadis yang lain menerangkan, kalau kiranya mengganggu kepada orang, dia ambil off-kan, nggak batal. Saking taatnya, gerak sedikit, gerak hatimu. Allah tidak memandang jasmanimu, Allah memandang hatimu. Ini sudah. Sekarang ini barang jadi ini jadi ujian. BlackBerry itu jangan, kalau belum iman jangan. Ada terjadi. Sang mantu lagi BlackBerry terus senyum lagi kan. Terus begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk. Siapa? Emak, duduk. Kata mertuanya datang, nggak tahu. Siapa? Emak. Ya dah, duduk. Ya lama gak diladil, emaknya pulang. Anaknya dipanggil, lu bunyi kamu cerai. Kurang ajar, emak gede. Sudah nggak kenal emak. Juga yang ibu-ibu yang nenek-nenek lincah terus. Ada tawaran jaga, pura-pura umur sudah 56 ganti umur 26, namanya Nelly. Yang kakek-kakek sama, gua kamu kalah, umur sudah 62. Lagi ngaji terus main BlackBerry. Tapi dia sudah jadi iblis. Kalau dia sadar dia makhluk Allah yang baik, ya SMS ya taruh, matiin, lagi ngaji, nyetir. Subhanallah. Akhirnya apa sih, kakek-kakek kamu kalah, umur 52, bikin 26, jadi lo semua gila. Mari kita jangan jadi orang gila gara-gara barang, gara-gara plastik. Tergila-gila kepada Allah. Detik ini Allah lagi memperingati manusia. Coba kita nilai mulai tahun 700 dulu, sebelum Masehi, sesudah Masehi, seluruh kejadian itu belum ada di tengah bolong. Semua kejadian jam 10 malam, waktu subuh, tanggal yang sama, bulan yang sama, sampai tahun sekarang. Sekian juta umat di ladangnya. Habis.
waktu yang sama. Dulu saya memperingati, hati-hatilah saudaraku menghadapi 2011, 12, 13 sampai 17. Akan ada apa di depanmu? Akan ada apa di sana? Tulis rata-rata. Aku dulu nantang, tulislah olehmu saudara. Maka beruntungnya yang orang-orang lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang-orang yang tidak lari kepada Allah. Dan masjid, marilah ini, masjid itu ada ruhnya Pak. Tatkala masjid kamu bangun dengan harta Allah, jadi tidak pakai sholat jamaah, maka penunggunya masjid yang namanya malaikat akan menyuruh iblis, wahai orang-orang ya malaikat iblis, itu orang membuat masjid gak dipakai sholat jamaah, maka larilah kamu ke sana untuk menyelimutinya supaya bangunnya siang. Namanya PHK. Kalau sudah 4 kali, 5 kali seminggu tidak sholat jamaah, akan terbiasa tidak sholat jamaah. Kata Rasulullah, bila mana sudah 1 minggu tidak sholat jamaah, rahmatnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sudah rahmat dikurangi? Nafsu, iri, gampang tersinggung, gampang puri, gampang kabur, gampang tidak sabar. Yang laki-laki gampang naksir perempuan cantik, nggak tahu dia bini orang. Yang perempuan juga gampang gatel badannya. Karena apa? Inilah nggak pernah sholat jamaah. Si bapak bupa juga kecapean, begitu pulang nggak pernah mengajak istrinya sholat jamaah. Lah katanya Islam ahli sunnah wal jamaah, berjamaah nggak pernah. Sholat malam nggak pernah. Rasulullah begitu Sayyidul Ummah, setiap malam tahajud. Kita nggak pernah sholat tahajud. Alangkah hebatnya kalian, lebih daripada Nabi barangkali. Para wali adalah tahajud. Lah kita, pangkat apa sih kamu ini? Sombong amat. Ya paling tukang tempe juga lo. Baru lo punya perumahan kayak gitu, sombong gak mau sholat jamaah. Baru ukuran 21 tuh punya rumah lo. Ibu-ibu ingat, baru kamu di mana PTN itu sudah gak mau pakaian panjang, pakai celana cekak. Di situ Allah mengazab pakaian panjang gatel, pakai cangcut doang. Pakai baju yang benar, pakai jukenci biar kelihatan tuh booster. Iblis kamu ikuti. Subhanallah, dunia kalau sudah kayak ini, tunggu tanggal main, saudara. Kalau kalian tidak lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cepat mendekatkan diri terhadap Allah, yakin, lihatlah dengan hatimu. Itulah pesan saya. Islam bukan saudara. Orang Islam itu sholat harus khusyuk. Apa sholat khusyuk itu? Kesanggupan ayat-ayat yang kita baca. Orang yang mukmin tanda-tandanya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wasabirina ala ma sabakum wal muqimi sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang bila mana disebut mendengar nama Allah, hati mereka bergetar. Orang-orang yang bergetar itu lantas jiwanya sabar atas apa yang menimpa kepada mereka, dan orang-orang itu melaksanakan sholat dengan khusyuk dan serta berta bila mana ada rezeki mengeluarkan infaknya dengan secara benar. Itulah orang yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau orang yang ditutup hatinya? Tatkala kita wirid mulai merem matanya. Tatkala mata merem, cilitnya buka. Tuh. Sebab kata Rasulullah, bila mana mata wis merem, maka bokongnya muni. Lah, orang kepada Allah itu sama dengan orang pacaran. Masa pacaran sudah megang tangan dikepel-kepel terus ngantuk. Hah? Itu waras gak kira-kira? Waras boten? Gak waras, rodok, kurang, kentus, akalnya goblok, jiwanya tolol.
Maka kalau ada yang tidur menghina Allah, yang disebut asma Allah yang menghidupkan saudara, bukan namanya Dajjal yang menggerakkan saudara. Kita sebut, kita mohon detik ini, jangan menghinanya sambil zikir nyetel tip, sambil zikir itu apanya HP. Subhanallah, ngeledek sekali kita ini. Allah menyayangi kita 24 jam saudara, memberkati kepada kita. Tatkala kita sholat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, pernahkah kamu menyatakan terima kasih kepada Allah? Cobalah satu saja kamu menyatakan kepada Allah tatkala sholat Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, aku menerima kasih sayangmu dari pagi sampai petang ya Allah. Engkau yang hadir, nikmat ini semuanya semata-mata aku menerima. Apa kita pernah langsung bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim suratul ladzina apa sih maksud kamu? Allah itu agung, jalla jalalu azimul mu'azzam, ya ilahi. Lah gimana akan bener Kang? Nah sholat juga gak tahu artinya. Cobalah satu saja tatkala baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di hati ya Allah ya Rabbuna, aku bernyaman tukimin mulai saat menikah ya Allah, aku pisahkan kezaliman dan kebencian mulai saat ini waladdallin. Amin. Seluruh jasmaniku setuju ya Allah. Sumpah dumateng Allah, ini gimana? Ini gak usah banyaklah, dua aja. Apalagi kita mesti sombong. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari esok, yang memiliki ini hari, yang memiliki jiwa ini, raga ini, istriku yang cantik parkir ini semata-mata milikmu wahai Tuhan. Rumah yang parkir, mobil yang parkir, bukan milikmu ya Allah. Buktinya begitu aku bongko, boten dibeto ya Allah. Enak. Ini gimana ngoceh? Nah, ilaha illallah. Begitu bertemu dengan Pak Camat, iya Pak Camat, saya kesini orang bodoh, ada perlu tentang tanah saya. Kok jelas? Begitu ke pacarnya, Neng, ini Mas, sebetulnya begini loh yang, lo ilaha illallah, kok lebih daripada Tuhan. Ayo kita konsekuen sekarang. Sholat toh. Makanlah kamu. Ngisi kamu. Dekat aku akan sholat berhubungan dengan Allah. Insya Allah. Gorengan taruh bu. Ini sholat campur gorengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya belum pulang. Maliki yaumiddin, utang besok minggu depan harus bayar. Kapan sholatnya? Mari saudaraku, peringatan saya nggak banyak kok, tapi mari kita robah dikit yang suka ngeledek nama Tuhan, kita sekarang jadikan Tuhan itu Allah. Tatkala kita tasbih, kita sudah kok Pak baca istighfar, ilmunya bagaimana? Ya sholat. Bukan, ayolah belajar baik kepada Allah. Astagfirullah ya Rabbi, ampunlah dosa kaulah ya Allah, dosa lahir saya, dosa batin saya, astagfirullah wa atubu ilaih. Ampuni dosaku dan dosa mama dan papaku wahai Tuhan. Jadi bertuhan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, hidup di dalam kesuciannya Engkau. Subhanallah. Ini saudaraku, maka kata Imam Al-Ghazali, tatkala engkau menghadap kepada Allah sama dengan orang pacaran, memuji Allah, memuji kekasihnya dengan hati yang lembut. Mari kita saudaraku, kita mulai batin kita yang paling dalam untuk menyerahkan. Dan tentunya saya berkata begitu keras, lantang, saudara adalah keluarga, saudara lebih daripada saudaraku, lebih daripada saudara sekandung. Aku tidak rela bapak-bapak mati musyrik. Aku gak rela saudara mati kafir. Aku tak rela bapaknya jatuh dan lumpur lagi ke jalan yang salah. Sebab aku adalah satu antara kalian. Demikian tentunya marilah kita usahakan bersama.
bifadlil karim maridha wal inayah was safa al barakah. Sayul lahumul fatihah.